Perkenalkan, nama saya Daniel Christian, 1321098. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik scanning yang akan digunakan pada praktikum sistem microcontroller. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik scanning. Apa itu teknik scanning? Scanning adalah cara yang digunakan untuk menghemat penggunaan pin, input, dan output pada microcontroller. Prinsipnya itu adalah bergantian menggunakan port. Jadi kita bisa menggunakan beberapa port sekaligus dan menggunakan prinsip if di situ. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teknik scanning pada keypad. Berikut ini adalah flowchart dari program yang ada di website. Jadi kuncinya adalah kita akan mengecek baris J. Apakah baris J itu memiliki nilai sama dengan 1? Jika iya, maka nilai port D akan menampilkan data. Selanjutnya, jika tidak, nilai J akan bertambah. Proses ini akan terus berulang sampai dengan J kurang dari sama dengan 3. Jika sudah berada di kondisi J lebih dari 3, maka akan berganti pada kolom yang baru, yaitu kolom I. Proses akan sama berulang sampai dengan kolom I mencapai hasil lebih daripada 3, dan itu akan kembali ke kondisi awal. Jadi kita dapat simpulkan bahwa ada 16 kondisi yang bisa ditampung dengan nilai I atau nilai kolom dari 0, 1, 2, dan 3, dan nilai baris 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode program, yaitu ada port B, 0B, 111, 111. Kunci dari program ini adalah kolom pertama, yaitu port B yang ke-7, kita assign nilai 0, sedangkan yang lain diberi nilai 1. Kemudian, if di bawahnya adalah pengecekan nilai port B3 sampai dengan port B0. Jika salah satu tombol ditekan, maka salah satu di antara port B3 sampai dengan port B0 akan bernilai 0. Kondisi if yang pertama, if bit is set pin B, 3, itu artinya pin B3 sama dengan 1, maka nilai dari port D adalah 1, di mana nilai port B3 sama dengan port B0 adalah 0, 1, 1, 1. Selanjutnya, jika untuk baris kedua pin B2 sama dengan 1, kita akan memperoleh nilai port B3 sama dengan port B0 akan bernilai 1, 0, 1, 1, di mana itu akan menjadi assign port D sama dengan 2. Selanjutnya, jika tombol port B1 bernilai sama dengan 1 ini, maka nilai port B3 sama dengan port B0 akan bernilai 1, 1, 0, 1, yang akan menjadi nilai port D sama dengan 3. Dan yang terakhir, port B0 sama dengan 1 itu akan membuat nilai port B3 sama dengan port B0 akan bernilai 1, 1, 1, 0. Untuk kolom berikutnya atau kolom-kolom yang lain, kejadian ini atau proses ini akan berulang sama, namun dengan kondisi di mana port D akan menghasilkan nilai yang lebih dari 4, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ini adalah grafik dari kesimpulan. Jika port B7 kita assign 0, 1, 1, 1, sedangkan untuk 4 pin sisanya yaitu port 3, 2, 1 bernilai 0, 1, 1 maupun pada kondisi yang lain, maka nilai port D akan berurutan. Selanjutnya begitu pula dengan untuk port B6 ataupun port B5 dan port B4, di mana kondisi ini akan terus berulang dan kita akan memberikan kesempatan pada kita mengassign nilai port D dari 1 sampai dengan 16. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik scanning pada LCD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah inisialisasi pada LCD init yang kita temukan pada library dari LCD. Berikut ini adalah program untuk inisialisasi dari LCD.
jika kita menggunakan 4 bit dan 8 bit. Ada perbedaan yang mencolok, yaitu pada penggunaan LCD pin, yaitu kalau kita menggunakan 8 bit kita hanya menggunakan LCD D7, D6 sampai dengan D4. Sedangkan kalau kita menggunakan 8 bit kita akan menggunakan LCD D7, D6, D5, D4 sampai dengan D0. Proses inisialisasi pada dasarnya semua sama, yaitu kita mengassign nilai dari masing-masing bit atau LCD D7 masing-masing pin dengan angka 1. Perlu diketahui juga bahwa kita harus memberikan selalu delay karena pada proses penginputan data atau pembacaan register, LCD membutuhkan waktu untuk memasukkan data tersebut. Ada beberapa secara umum inisialisasi ini mirip. Kita dapat lihat bahwa ada persamaan di antara 1 dan 2, yaitu proses LDP sama 0, kemudian dia assign LCD D7 akan mirip, dan juga proses ini akan terus berlangsung sampai dengan tahapan ketiga. Selanjutnya dapat kita lihat, ini adalah pengaturan atau inisialisasi pada LCD 8 bit. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, penggunaan 8 bit akan memakai semua bit D7 sampai dengan D0. Pengaturan lain-lainnya yaitu misalnya untuk LCD_E dan LCD RW itu akan sama dengan pengaturan pada 4 bit. Dapat kita lihat juga di pengaturan ini diperlukan delay yang sama untuk memastikan bahwa data telah masuk ke dalam LCD atau RAM LCD. Itu adalah akhir dari penjelasan saya mengenai teknik scanning pada scanning keypad dan juga scanning inisialisasi pada LCD. Saya Daniel Christian mengucapkan terima kasih.